Pythagoras kita peroleh PQ sama dengan 5. Nah, jadi panjang maksimal tali supaya kedua kambing tidak bertemu adalah 5 minus T, yaitu opsi yang B. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal penalaran matematis. Kelas 11 IPS terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Rata-rata nilai ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut adalah 90. Guru bahasa Indonesia memberikan kesempatan remedi bagi siswa yang memiliki nilai di bawah 70. Ada 5 siswa dengan nilai di bawah 70. Setelah remedi, kelima nilai siswa tersebut masing-masing naik 10 poin menjadi 74, 78, 75, 72, dan 76. Berapakah rata-rata nilai bahasa Inggris kelas 11 IPS setelah remedi? Oke, jadi kalau teman-teman ingat ya, rumus dari rata-rata itu adalah, jadi rata-rata itu sama dengan, karena di sini adalah membahas rata-rata nilai ya, rata-rata nilai itu sama dengan jumlah nilai per jumlah siswa. Nah, maka untuk menghitung rata-rata nilai setelah remedi, kita perlu mengetahui berapakah jumlah nilai kelas 11 IPS setelah remedi. Kalau untuk jumlah siswanya kan sudah diketahui ya, ada 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan, jadi totalnya ada 30 siswa. Oke, sekarang kita akan mencari jumlah nilai setelah remedi. Nah, jumlah nilai setelah remedi itu adalah jumlah nilai sebelum remedi ditambah dengan kenaikan poin. Gitu, kenaikan poin dari siswa yang remedi. Untuk kenaikan poin, kita sudah mengetahui dari kalimat berikut. Kelima siswa tersebut masing-masing naik 10 poin. Jadi nanti kenaikan poinnya adalah 5 dikalikan 10, 50. Nah, yang perlu kita cari adalah jumlah nilai sebelum remedi. Nah, untuk mencari jumlah nilai, kita gunakan dari rumus rata-rata ya. Nah, dari sini berarti kita akan memperoleh jumlah nilai itu sama dengan rata-rata dikalikan dengan jumlah siswa. Oke, ini untuk yang sebelum remedi ya, untuk kasus sebelum remedi. Nah, maka rata-ratanya sebelum remedi adalah 90 dikalikan jumlah siswanya 30. 90 dikalikan 30 sama dengan 2700 ya. Nah, lalu berarti kita sudah
akan mengetahui berapa jumlah nilai setelah remedi, yaitu 2.700 ditambah dengan kenaikan poinnya adalah 50 ya. 50 diperoleh dari 5 siswa dikali masing-masing naik 10 poin. Berarti ini jumlahnya adalah 2.750. Nah, sekarang kita bisa mengetahui berapakah rata-ratanya setelah remedi. Jadi rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi jumlah siswa ya. Jumlah nilainya adalah 2.750, sedangkan jumlah siswanya adalah 30. Dan hasilnya adalah 91,67. Jadi rata-rata kelas 11 IPS setelah remedi adalah ya opsi yang E, yaitu 91,67. Halo teman-teman, berikutnya kita akan bahas soal penalaran matematis. Sebuah organisasi terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 3 orang untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih sehingga pengurus inti terdiri dari minimal 2 laki-laki adalah. Nah, ini teman-teman harus memutuskan apakah ini tergolong kombinasi atau permutasi ya. Bedanya adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan pengambilan. Artinya misalnya ya, kita pilih yang pertama misalkan pilih angka 1, kemudian pilih angka 2, kemudian yang kedua pilih angka 2 dulu dan angka 1 dulu. Jika dianggap itu adalah dua hal yang berbeda, maka tergolong permutasi. Tapi jika dua hal tersebut dianggap sebagai hal yang sama, yaitu intinya yang terambil adalah angka 1 dan 2, maka itu tergolong kombinasi. Nah, dalam kasus ini, karena di sini kita akan memilih pengurus inti ya, pengurus inti sebanyak 3 orang ya. Dan itu yang penting kita memilih 3 orang gitu ya. Nanti posisinya nggak harus yang pertama ketua, nggak harus yang kedua sekretaris, nggak harus yang kedua bendahara gitu ya. Nggak ada ketentuan seperti itu. Yang penting kita hanya memilih 3 orang gitu ya. Nah, karena kasusnya adalah seperti itu, berarti ini termasuk dari kombinasi. Gitu. Nah, kombinasi itu adalah memilih R objek dari total N objek. Disimbolkan C, N, R. Dan rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial. Dalam kasus kita akan memilih minimal 2 laki-laki ya. Tadi kita akan memilih 3 orang, minimal 2 laki-laki, artinya ada beberapa opsi. Yang pertama, karena minimal 2 laki-laki ya, berarti yang pertama adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian pilihan yang kedua, semuanya laki-laki. Gitu, karena kita akan memilih 3 orang. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita akan mencari satu persatu kemungkinannya, kemudian akan kita jumlahkan. Kemungkinan yang pertama tadi kita memilih 2 laki-laki dan 1 perempuan ya. Artinya kita memilih 2 laki-laki dari total 6 laki-laki dan memilih 1 perempuan dari total 4 perempuan. Ini kalau dirumuskan adalah kombinasi dari 6,2 karena dan berarti dikali ya. Dikalikan kombinasi 4,1 gitu. Kemudian ini tinggal kita hitung.
Berarti ini 6 faktorial per 6 min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Lalu yang ini 4 faktorial per 4 minus 1 faktorial dikali 1 faktorial. Di sini adalah 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu dikali 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial ya. Nah, lalu di sini kelanjutannya 6 faktorial itu bisa dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kenapa stop di 4 faktorial? Supaya bisa dicoret dengan yang di bawah. Gini. Lalu yang suku berikutnya 4 faktorial dipecah menjadi 4 kali 3 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang bawah juga. Nah, sekarang tinggal tersisa ini 6 bagi 2 ya, berarti 3. 3 kali 5, 15. 15 dikali 4 adalah 60. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, adalah kita memilih sebanyak 3 laki-laki dari total 6 laki-laki. Berarti ini adalah kombinasi 6,3. Jadi ini 6 faktorial per 6 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Berarti ini kan 3 faktorial dikali 3 faktorial. Yang atas ini kita jabarkan hingga 3 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Kemudian 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, kita coret ya. 6 itu ini 3 kali 2 6, yang ini adalah 20. Nah, jadi total caranya tinggal kita jumlahkan, yaitu 60 ditambah 20 sama dengan 80 cara. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Halo teman-teman, berikutnya kita akan bahas soal penalaran matematis. Seekor kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD, dengan panjang AB sama dengan 8 meter dan lebar AD sama dengan 6 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P, berjarak X meter dari titik sudut A. Jadi kira-kira sketsanya adalah seperti pada gambar berikut. Ya, di sini panjangnya X, ini sepanjang T gitu. Lalu AB tadi sepanjang 8 dan AD adalah 6. Oke. Pertanyaannya, misalkan AP sama dengan X sama dengan 4 meter dan panjang tali untuk kambing pertama adalah T meter dengan T-nya kurang dari sama dengan 4. Kambing kedua ditempatkan dalam kandang diikat dengan tali yang ditambatkan ke titik Q di dinding BC. Peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Jika BQ sama dengan 3 meter, maka panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter. Nah, kita coba sketsakan ulang ya berdasarkan yang diminta pada soal. Jadi ini ada ABCD, perseginya ABCD. Kemudian tadi kambing pertama itu di titik ini ya, di titik P sini. Nah, ini AP, panjang AP ini sepanjang 4. Tadi ingat AB itu panjangnya 8 ya. AB 8, kalau AP-nya 4 berarti sisanya juga 4 ya. Nah, karena itu sama-sama 4, berarti coba kita benarkan gambarnya supaya lebih proporsional.
Nah, berarti kira-kira nanti di sini ya, di tengah-tengah sini. Jadi ini 4, ini 4 gitu, 8. Oke. Kambing pertama tadi kan ditambahkan di titik P sini ya. Di sini nanti ada kambing, entah talinya gitu ya. Misalkan ini arah ke sini talinya. Kemudian kambing kedua ditempatkan dalam kandang, diikat dengan tali, ditambahkan di titik Q di dinding BC. Jadi di dinding BC ini, BC-nya panjangnya 6 ya. Ada titik Q. Q-nya di mana? Q-nya adalah di sini. BQ sama dengan 3 meter. Nah, berarti ini juga di tengah-tengah sini posisinya. Jadi BQ 3, CQ juga 3. Di sini diikatkan tali untuk kambing yang kedua. Pertanyaannya adalah, kapankah kedua kambing ini akan bertemu? Nah, kedua kambing akan bertemu ketika di sini pada garis lurus dari P ke Q. Nah, misalnya di sini. Jadi pertemuannya mereka adalah di sini. Ini tali kambing 1 sepanjang T, ini tali kambing 2 misalnya sepanjang T1 ya. Mereka akan bertemu jika T ditambah T1 sama dengan PQ. Ini maka kedua kambing akan bertemu. Nah, supaya tidak bertemu berarti tidak boleh terjadi ini ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan gitu. Maka panjang maksimalnya supaya kedua kambing tidak bertemu adalah T1 sama dengan PQ min T. Gitu ya. Ini adalah panjang maksimal agar kambingnya tidak bertemu, yaitu sepanjang atau sebesar PQ min T. Sekarang tinggal kita cari berapakah panjang PQ. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, PQ itu kan dia membentuk segitiga ya. Dari sini P, B, Q. Ini dia membentuk segitiga siku-siku. Kalau saya gambarkan ulang di sini, PBQ, di mana BQ-nya 3, PB-nya 4, maka dengan menggunakan triple Pythagoras kita peroleh PQ sama dengan 5. Nah, jadi panjang maksimal tali supaya kedua kambing tidak bertemu adalah 5 minus T, yaitu opsi yang B. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.